Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua, bertemu lagi bersama Ibu Jenny, mahasiswa PL Fisika dari Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan gerak melingkar. Soal nomor 1. Sebuah titik partikel melakukan gerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 20 cm. Dalam waktu 5 sekon, mampu berputar sebanyak 100 putaran. Tentukan A. Frekuensi putarnya, B. Kecepatan sudutnya, C. Posisi titik partikel pada saat T sama dengan 0,01 sekon. Nah, pembahasannya diketahui dari soal dapat kita ketahui jari-jarinya bernilai 20 cm dan waktu yang dibutuhkan selama 5 sekon dan jumlah putarannya sebanyak 100 putaran. Nah, ditanya A. Frekuensi, B. Kecepatan sudut atau omega, C. Posisi titik partikel. Nah, berbeda dengan koordinat yang kita pelajari pada gerak lurus dan gerak parabola, untuk gerak melingkar ini kita menggunakan koordinat polar, yaitu R, theta. Nah, jawabannya yang pertama yaitu frekuensi. Persamaan yang kita gunakan yaitu F sama dengan N per T, di mana N merupakan jumlah putaran dan T merupakan waktu. Nah, kita masukkan nilainya sehingga frekuensinya yaitu 20 Hz. Yang kedua, kecepatan sudut atau omega. Nah, persamaan yang kita gunakan, omega sama dengan 2V dikali F. Nah, karena nilai F-nya sudah kita ketahui tadi, maka didapatkan hasilnya omega sama dengan 40V radian per sekon. Yang ketiga yaitu posisi titik partikelnya, R, theta. Nah, persamaannya, theta sama dengan omega dikali T. Nah, karena omeganya sudah kita ketahui tadi, maka theta sama dengan 40V radian per sekon dikali dengan 0,01 sekon. Sehingga kita dapatkan theta sama dengan 0,4V radian. Jadi, posisi partikel saat T sama dengan 0,01 sekon yaitu R, theta. Nah, pada soal diketahui R-nya 20, maka hasilnya yaitu 20 dan 0,4 V. Soal nomor 2. Dua buah roda dihubungkan dengan rantai seperti terlihat pada gambar. Nah, ini gambar dua buah roda yang dihubungkan dengan rantai. Jari-jari roda A sama dengan 20 cm dan jari-jari roda B sama dengan 10 cm. Jika kecepatan linier pada roda B adalah 4 meter per sekon, maka kecepatan sudut pada roda A adalah. Nah, pembahasannya diketahui dari soal diketahui jari-jari roda A bernilai 20 cm. Harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam meter sehingga hasilnya yaitu 0,2 meter. Dan jari-jari roda B bernilai 10 cm. Kita ubah juga ke dalam meter sehingga hasilnya yaitu 0,1 meter. Dan kecepatan linier pada roda B bernilai 4 meter per sekon. Nah, ditanya berapa kecepatan sudut pada roda A atau omega A. Nah, jawabannya persamaannya yaitu VA sama dengan VB, di mana VA itu merupakan omega A dikali jari-jari A sama dengan VB. Nah, kita masukkan nilainya karena tadi jari-jari A-nya itu 0,2, VB-nya itu 4, sehingga omega A sama dengan 4 per 0,2. Jadi omega A sama dengan 20 radian per sekon. Selanjutnya kita akan membahas latihan gerak melingkar pada pertemuan kedua. Soal nomor 1, beban bermasa 200 gram diikat pada ujung tali. Kemudian ujung tali lain diputar sehingga beban bergerak melingkar horizontal. Panjang tali 50 cm. Jika beban dapat berputar dengan kecepatan 60 rpm, maka tentukan percepatan sentripetal. Nah, pembahasannya dari soal kita ketahui massa dari beban itu yaitu 200 gram. Kita pindahkan ke dalam kilogram yaitu 0,2 kilogram. Jari-jarinya atau panjang talinya yaitu 50 cm. Kita ubah ke dalam meter yaitu
hasilnya 0,5 meter. Dan kecepatan sudutnya yaitu 60 rpm. Nah, ditanya berapa percepatan sentripetalnya? Nah, jawabannya, karena pada soal diketahui kecepatan sudutnya dalam bentuk rpm, kita ubah dulu ke dalam bentuk radian per sekon. Jadi, omega sama dengan 60 rpm. Nah, cara mengubahnya kita kalikan dengan V per 30, sehingga omega sama dengan 2V radian per sekon. Nah, selanjutnya baru kita cari percepatan sentripetalnya. Dengan persamaan, percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat dikali R. Karena omeganya tadi sudah kita ubah, dan R-nya bernilai 0,5, maka kita masukkan nilainya, sehingga percepatan sentripetalnya yaitu 20 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan sentripetalnya yaitu 20 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 2. Tongkat peki yang panjangnya 40 cm diputar dengan ujung ki sebagai poros dan peki sebagai jari-jari perputaran. Tongkat peki berputar dari keadaan diam dengan percepatan sudut 0,3 radian per sekon kuadrat. Jika posisi sudut awalnya 0, maka kecepatan linier V ujung P pada saat T sama dengan 8 sekon adalah. Pembahasannya diketahui pada soal dapat kita ketahui jari-jarinya atau panjangnya yaitu 40 cm atau dalam meter bernilai 0,4 meter. Posisi sudut awalnya yaitu 0 dan percepatan sudutnya yaitu 0,3 radian per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya berapa kecepatan linier pada saat T sama dengan 8 sekon. Nah, jawabannya yang pertama kita cari dulu percepatan sudut T atau omega T. Itu omega T sama dengan omega 0 ditambah A dikali T. Nah, kita masukkan nilainya. Omega 0 tadi nilainya 0, percepatannya bernilai 0,3 dan T-nya bernilai 8. Sehingga omega T-nya yaitu 2,4 radian per sekon. Nah, selanjutnya kita cari kecepatan liniernya menggunakan persamaan V sama dengan omega dikali R. Nah, kita masukkan nilai omega yang telah kita cari tadi, maka V sama dengan 2,4 radian per sekon dikali 0,4 meter. Karena tadi panjangnya yaitu 0,4 meter. Jadi, kecepatan linier sama dengan 0,96 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan liniernya yaitu 0,96 meter per sekon. Baiklah Ananda, sekian video pembahasan latihan pada gerak melingkar. Ibu harapkan Ananda dapat memahaminya dengan baik dan dapat membantu untuk ujian nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.